Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jikiatul Iklima, NIM 2018-12094. Di sini saya akan membacakan tentang Good Corporate Governance atau GCG, Corporate Social Responsibility atau CRS, perataan laba atau Income Smoothing Manajemen Laba. GCG adalah suatu praktik pengelolaan perusahaan secara amanah dan prudensial dengan mempertimbangkan keseimbangan pemenuhan kepentingan seluruh stakeholder. Dengan implementasi GCG atau penerapan GCG, maka pengelolaan sumber daya perusahaan diharapkan menjadi efisien, efektif, ekonomis, dan produktif dengan selalu berorientasi pada tujuan perusahaan dan memperhatikan stakeholder approach. Perkembangan usaha dewasa ini telah sampai pada tahap persaingan global dan terbuka dengan dinamika perusahaan yang demikian cepat. Dalam situasi kompetisi global seperti ini, GCG merupakan suatu keharusan dalam rangka membangun kondisi perusahaan yang tangguh dan sustainable. Beberapa jabatan berikut ini semestinya menguasai apa itu GCG: Dewan Komisaris, Direksi, Corporate Secretary, Komite Audit, Coordinate GCG, bagian legal dan compliance, internal audit perusahaan BUMN dan swasta, dana pensiun, yayasan dan koperasi, dan siapapun yang hendak mengimplementasikan GCG. Prinsip GCG: 1. Transparan, 2. Akuntabilitas, 3. Pertanggungjawaban, 4. Kemandirian, 5. Kesetaraan dan kewajaran. Manfaat GCG: meningkatkan kualitas kerja dan menimbulkan rasa memiliki bagi karyawan. 2. Neraca keuangan perusahaan menjadi lebih baik. 3. Menciptakan efisiensi dan efektivitas dalam penggunaan sumber daya. 4. Mencegah munculnya korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN. 5. Meningkatkan nilai perusahaan. Tujuan penerapan GCG: 1. Memaksimalkan, 2. Mendorong, 3. Meningkatkan, 4. Mendorong, 5. Meningkatkan. Perusahaan yang berhasil menerapkan GCG: 1. PT Aneka Tambang, 2. PT Garuda Indonesia, 3. PT Timah, 4. PT Semen Indonesia, 5. PT Adikarya, 6. PT Wijaya Karya, 7. PT Perusahaan Gas Negara, 8. Kimia Farma, 9. PT Bukit Asam, 10. PT Semen Batu Raja. Landasan ada 2. 1. UU nomor 40 tahun 2007 mengenai perseroan terbatas. 2. Peraturan OJK nomor 73 POJK tahun 2016. CSR adalah suatu konsep atau tindakan yang dilakukan oleh perusahaan sebagai rasa tanggung jawab perusahaan terhadap sosial maupun lingkungan sekitar di mana perusahaan ini berada, seperti melakukan suatu kegiatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar dan menjaga lingkungan, memberikan beasiswa untuk anak tidak mampu di daerah tersebut, dana untuk memelihara fasilitas umum, sumbangan untuk membangun desa, fasilitas masyarakat yang bersifat sosial dan berguna untuk masyarakat banyak, khususnya masyarakat yang berada di sekitar perusahaan tersebut berada. CSR merupakan sebuah fenomena dan strategi yang digunakan perusahaan untuk mengakomodasikan kebutuhan dan kepentingan stakeholder-nya. CSR dimulai sejak era di mana kesadaran akan sustainability perusahaan jangka panjang adalah lebih penting daripada sekedar profitability perusahaan. Model CSR yang umumnya diterapkan oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia yaitu 1. Keterlibatan langsung, 2. Melalui yayasan atau organisasi sosial perusahaan, 3. Bermitra dengan pihak lain, 4. Mendukung atau bergabung dalam suatu konsorsium. Kegiatan CSR: 1. Menurunnya gangguan sosial yang sering terjadi akibat pencemaran lingkungan, bahkan dapat menumbuh kembangkan dukungan atau pembelaan masyarakat setempat. 2. Terjaminnya pasokan bahan baku secara berkelanjutan untuk jangka panjang. 3. Tambahan keuntungan dari unit bisnis baru yang semula merupakan kegiatan CSR yang dirancang oleh korporat. Adapun 5 pilar yang mencakup kegiatan CSR yaitu 1. Pengembangan kapasitas SDM di Indonesia, internal perusahaan maupun lingkungan masyarakat sekitarnya. 2. Penguatan ekonomi masyarakat sekitar kawasan wilayah kerja perusahaan. 3. Memelihara hubungan relasional antara korporasi dan lingkungan sosialnya yang tidak dikelola dengan baik, sering mengundang kerentanan konflik. 4. Perbaikan tata kelola perusahaan yang baik. 5. Pelestarian lingkungan baik lingkungan fisik, sosial, serta budaya. Tujuan CSR
adalah untuk menciptakan dan memelihara hubungan yang harmonis dengan lingkungan sekitar perusahaan dan bekerja sama untuk memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat sekitar. Juga pemerintah dalam hal ini juga berperan penting dalam mengatur kegiatan produksi perusahaan. Selain mendapatkan pajak dari perusahaan tersebut, perusahaan berperan dalam melakukan kegiatan produksi dan masyarakat berperan dalam memperdayakan pengembangan masyarakat. Dalam upaya meningkatkan kepedulian pada masyarakat sekitar ada 5 macam. 1. Pengembangan ekonomi, misal kegiatan di bidang pertanian, peternakan, koperasi, dan UKM atau usaha kecil menengah. 2. Kesehatan dan gizi masyarakat, misal penyuluhan, pengobatan, imunisasi pada balita, program sanitasi, dan lain-lain. 3. Pengelolaan lingkungan, misal penanganan limbah yang ada di sungai sekitar perusahaan dan pemukiman warga, pengelola sampah rumah tangga, dan lain-lain. 4. Pendidikan, keterampilan, dan pelatihan, misal pemberian beasiswa bagi siswa berprestasi dan tidak mungkin, pemberian sarana pelatihan, dan lain-lain. 5. Sosial, budaya, agama, dan infrastruktur, misal kegiatan bakti sosial di desa-desa, perbaikan infrastruktur, bangunan keagamaan di wilayah masyarakat sekitar, dan lain-lain. Manfaat CSR bagi masyarakat: 1. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar, kelestarian lingkungan. 2. Adanya beasiswa untuk anak tidak mampu di daerah tersebut. 3. Meningkatnya memelihara fasilitas umum. 4. Adanya pembangunan desa atau fasilitas masyarakat yang bersifat sosial dan berguna untuk masyarakat banyak yang khususnya masyarakat yang berada di sekitar perusahaan tersebut berada. 2. Bagi perusahaan: 1. Meningkatkan citra perusahaan. 2. Mengembangkan kerjasama dengan perusahaan lain. 3. Memperkuat brand merek perusahaan di mata masyarakat. 4. Membedakan perusahaan tersebut dengan para pesaing, memberikan inovasi bagi perusahaan. Bentuk-bentuk CSR: 1. Bentuk ekonomis, bentuk filantropis, bentuk jejaring sosial, bentuk integratif. Perataan laba. Pengertian salah satu pola manajemen laba adalah income smoothing. Scott 2006. Praktek perataan laba adalah salah satu tindakan yang dilakukan manajemen untuk meningkatkan market return. Mitchell 2000. Tindakan tersebut sengaja dilakukan manajemen untuk mencapai posisi laba yang diinginkan. Universitas Sumatera Utara dalam laporan laba rugi perusahaan guna menarik minat pasar dalam berinvestasi, karena perhatian investor seringkali hanya terpusat pada prosedur yang digunakan perusahaan untuk menghasilkan informasi laba tersebut. Samping itu, laba yang dilaporkan dalam posisi yang stabil akan memberikan rasa lebih percaya diri bagi pemilik perusahaan. Pentingnya manajemen laba yang harus Anda ketahui: salah satu bentuk tanggung jawab perusahaan kepada stakeholder di akhir periode adalah membuat laporan keuangan. Selain berfungsi sebagai bentuk tanggung jawab, laporan keuangan juga merupakan media komunikasi perusahaan terhadap pihak-pihak yang berkepentingan. Biasanya yang menjadi perhatian pengguna laporan keuangan adalah kinerja manajemen laba terkait keuangan perusahaan. Adanya kecenderungan perhatian pada laba ini tentu disadari oleh manajemen. Para manajer biasanya membuat bagaimana laba akan keuntungan dalam laporan keuangan digunakan untuk menguntungkan perusahaan. Cara yang digunakan ini biasanya disebut dengan manajemen laba. Definisi manajemen laba: menurut Skipper, manajemen laba adalah suatu kegiatan intervensi dengan tujuan tertentu dalam proses pelaporan keuangan eksternal untuk memperoleh beberapa keuntungan. Sementara Asih dan Gudono 2000 mendefinisikan manajemen laba sebagai suatu proses yang dilakukan dengan sengaja dalam bentuk batasan GAAP atau General Accounting Principle untuk mengarahkan tingkatan laba yang dilaporkan. Jadi jika disimpulkan, manajemen ini adalah tindakan sengaja atau manipulasi keuntungan pada laporan keuangan agar mendapat keuntungan yang lebih baik. Tujuan dan motivasi manajemen laba: setiap tindakan yang dilakukan tentu saja didasari oleh motif dan tujuan, termasuk juga dengan manajemen laba. Berikut beberapa hal terkait motivasi dan tujuan melakukan manajemen ini. A. Tujuan bonus. Tujuan bonus ini disebabkan karena biasanya manajer memperoleh bonus diukur dari seberapa banyaknya laba. Manajer mempunyai informasi atas laba bersih perusahaan, sehingga dia akan bertindak untuk melakukan manajemen dengan cara memaksimalkan laba saat ini. B. Motivasi politik. Manajemen ini tidak berarti selalu
akan menaikkan laba tetapi juga bisa menurunkan laba yang terjadi pada periode berjalan. Jika untuk mendapatkan bonus, manajer akan cenderung menaikkan laba, maka untuk kepentingan dengan pemerintah laba akan cenderung dikurangi. Perusahaan akan mengurangi laba dan dilaporkan karena adanya tekanan publik sehingga pemerintah menetapkan peraturan yang lebih ketat. Selain itu, dengan mengurangi laba, perusahaan juga dapat menghemat pajak. C. Initial Public Offering atau IPO. IPO ini merupakan penawaran saham perdana ke publik perusahaan yang belum pernah memiliki nilai pasar dan akan go public akan melakukan manajemen laba. Hal tersebut bertujuan agar saham perusahaan naik. D. Informasi kepada investor. Informasi kepada investor ini merupakan tujuan dan motivasi umum dalam mengelola laba bisnis. Perusahaan harus menyampaikan laporan kepada investor pada akhir periode agar perusahaan dinilai memiliki kinerja yang baik. Maka perusahaan melakukan pengelolaan sehingga laba meningkat. Pola manajemen laba. Terdapat 4 pola manajemen laba yang sering digunakan. 1. Income smoothing. 2. Income maximization. 3. Income minimization. 4. Taking about. Bagaimana cara melakukan manajemen laba? Secara singkat, untuk melakukan manajemen ini yang dapat Anda lakukan ada 3 hal. Pertama, mengatur dan membuat estimasi akuntansi. Kedua, mengubah metode akuntansi. Ketiga, menggeser periode biaya atau pendapatan. Itulah penjelasan mengenai manajemen laba yang dapat memberikan keuntungan bagi perusahaan Anda. Tetapi sebenarnya yang terjadi adalah laporan keuangan dan diberikan jadi tidak relevan, sehingga kinerja keuangan menjadi bias, padahal informasi yang disajikan dalam laporan keuangan sangat penting karena mencerminkan kinerja perusahaan dan dapat digunakan untuk pengambilan keputusan. Cukup sekian dan terima kasih. Bila ada kesalahan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.